Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan para viewers sekalian? Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan kawan-kawan tetap selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bahaya dan juga macam penyakit dan berbagai musibah lainnya. Baik, karena sekarang sudah hampir menjelang seminggu daripada bulan Syawal, jadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Nah, berhubung di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membagikan atau membahas mengenai perbedaan antara bukhur dan kemenyan. Kita tahu sendiri bahwa bukhur dan kemenyan secara visual adalah sama, tapi secara penggunaan ataupun secara tampilan ini berbeda. Bukhur dan kemenyan walaupun sama-sama dibakar dan memiliki aroma wangi, tetapi bukhur dan kemenyan memiliki perbedaan tersendiri. Mau tahu gimana perbedaan antara bukhur dan kemenyan? Kita saksikan video yang satu ini. Oke, di depan saya udah ada berbagai jenis bukhur dan juga kemenyan. Nah, ini ada dua jenis bukhur. Yang satu Nasim Al-Madinah sudah pernah saya review, dan ini adalah bukhur Maslaf yang merupakan bukhur favorit saya. Dan satu lagi, ini adalah Luban atau kemenyan Arab. Baik, kita coba bahas ya perbedaan antara bukhur dan kemenyan. Memang sih secara visual bukhur maupun kemenyan memang sama-sama dibakar dan menghasilkan aroma wangi. Tetapi dari segi perbedaan ada yang mencolok di antara keduanya. Perbedaan pertama yang paling mendasar daripada bukhur dan kemenyan adalah bahan baku. Jadi bahan baku kemenyan dan bukhur ini tuh nggak sama loh. Kalau kemenyan ya, kemenyan ini bahan bakunya terbuat dari getah pohon Boswellia sacra. Nah, adapun jenis kemenyan yang saya punya ini adalah jenis kemenyan Arab, di mana pohon Boswellia sacranya ini tumbuh di wilayah Timur Tengah seperti Yaman, Oman, dan juga Somalia. Sedangkan bentuk kemenyan yang ada di negara kita itu bervariasi. Ada yang bentuknya seperti kue Jipang, ada yang bentuknya butiran seperti ini juga, cuman butirannya ada yang lebih besar kalau kemenyan di Indonesia, dan wanginya pun juga beragam. Cuman memang kalau kemenyan di Indonesia itu ada beberapa jenis, ada menyan madu, ada menyan merah, dan lain sebagainya, dan dihasilkan di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Kalau untuk kemenyan yang di Indonesia, jadi kalau kemenyan ini dihasilkan dari sadapan getah pohon kemenyan, baik itu Boswellia sacra ataupun pohon kemenyan yang ada di Indonesia seperti di Tapanuli. Sedangkan kalau bukhur ya, kalau bukhur ini jelas dia berasal dari kayu gaharu yang telah diolah sedemikian rupa, dicampur dengan menggunakan berbagai minyak wangi sesuai dengan kebutuhan dan selera wanginya, dan bukhur ini ya, bahan bakunya pun tidak hanya satu tapi juga banyak. Kadang ada yang mencampurkan kemenyan atau luban, ada mencampurkan minyak wangi yang lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi perbedaan pertama antara bukhur dan kemenyan adalah terletak pada bahan baku. Jadi bahan baku bukhur dan kemenyan ini tidaklah sama. Kemudian tekstur dari kemenyan dan bukhur. Tekstur kemenyan sendiri ya cenderung bulat. Ada juga yang teksturnya juga kotak karena sudah dibentuk, dan umumnya tekstur kemenyan adalah mengkristal ya. Teksturnya mengkristal dan
hasil kristalan ini juga disebabkan oleh sadapan pohon kemenyan, ya. Jadi ketika kemenyan itu disadap dan setelah getahnya itu kering, maka jadilah bentuk kristal kemenyan seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini bentuknya bulat, tapi memang umumnya kalau kemenyan itu merupakan hasil sadapan dari pohon kemenyan yang mengkristal. Tapi juga ada kemenyan yang memang dihaluskan atau jadikan bubuk. Sementara kalau buhur sendiri secara bentuk itu variannya banyak banget. Nah, kalau yang ini buhur nasi mal Madinah ini dia itu perpaduan antara buhur bubuk dengan buhur oat atau batangan kayu gahar yang sudah dicampur dengan minyak. Dia campuran juga. Jadi ada oatnya, ada buhur oatnya juga, ada juga buhur bubuknya juga. Sedangkan kalau yang maslaf ini halus. Jadi kalau untuk buhur sendiri teksturnya ada yang halus, bubuk, ada yang bentuknya juga kayu, ya, kayu gaharu yang telah dicelupkan dengan minyak, atau bahkan ada juga bentuknya buhur yang basah, tergantung bagaimana pengolahannya. Jadi perbedaan yang kedua antara buhur dan kemenyan ialah tekstur atau bentuk daripada masing-masing benda. Jadi buhur dan kemenyan itu memiliki tekstur dan bentuk yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga ialah dari wangi. Kebanyakan orang beranggapan bahwa buhur dan kemenyan memiliki wangi yang sama. Padahal secara eksplisit, kalaupun kita mau tahu, mereka memiliki perbedaan wangi yang cukup mencolok. Terutama kalau untuk kemenyan ya. Kalau kemenyan sendiri ada yang wanginya halus, ada yang wanginya segar, ada juga yang wanginya cukup kuat. Bahkan ada orang yang masih beranggapan bahwa wangi kemenyan ini sebagai makanan bagi jin ataupun setan. Padahal memang kemenyan ini juga disunahkan untuk dibakar sebagai wangi-wangian dan juga digunakan sebagai pengobatan alternatif. Sedangkan kalau buhur secara umum wanginya lebih halus dibandingkan dengan kemenyan. Sebenarnya juga ada sih buhur yang memang wanginya cukup kuat, tapi memang wangi buhur memang tidak sekuat kemenyan, dan wangi buhur cenderung lebih halus dibandingkan kemenyan. Kalau kemenyan ini wanginya asli betul-betul kuat, meskipun ada yang halus juga, tapi umumnya orang beranggapan bahwa kemenyan ini memiliki aroma yang lebih kuat dibandingkan buhur. Namun, kedua-duanya juga memiliki kesamaan, aromanya juga sama-sama melekat di ruangan jika digunakan. Oke, dari ketiga perbedaan yang kita telah jabarkan dan kita ketahui bersama, perbedaan antara buhur dan kemenyan memang cukup mencolok. Tapi kita juga bisa mengetahui bahwa buhur dan kemenyan merupakan salah satu alternatif aromaterapi atau pewangi ruangan di rumah kita. Jadi buhur dan kemenyan ini serupa namun tak sama, baik dari segi tampilan, bahan baku, maupun wangi. Demikian video saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan dan para viewers sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.